Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang hadir Bapak Pendeta, yang hadir Bapak Notarius, yang hadir Ibu Caci, yang hadir Ibu Cekri, yang hadir seluruh majelis jemaat PKS Matawewatu, yang terhormat Bapak Kepala Desa serta rekan-rekan, yang terhormat Ketua Panitia PRT serta rekan-rekan, dan singkatnya yang saya kasihi dan cintai Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Pertama-tama patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Sumber Kehidupan yang telah memberikan kita kesempatan yang baik untuk berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membicarakan tentang hal yang sangat penting dalam kehidupan kita semua, yaitu kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga adalah hal yang harus menjadi prioritas bagi setiap saya dan saudara-saudara sekalian, karena merupakan salah satu indikator kemajuan suatu lingkungan dan daerah. Namun, kesejahteraan keluarga tidak hanya tentang memiliki harta yang banyak atau status sosial yang tinggi, akan tetapi kesejahteraan keluarga adalah tentang memiliki hubungan yang harmonis, saling mencintai, mendukung, dan saling mengasihi satu sama lain. Dan juga kesejahteraan keluarga tidak hanya tentang memiliki keamanan, kenyamanan, ketenangan, dan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mengapa topik kesejahteraan keluarga saya katakan sangat penting di era kita saat ini? Karena di era kita saat ini masalah keluarga sangatlah marak atau sangat mencolok, dan keluarga sejahtera adalah hal yang sangat tidak jarang kita temukan. Contohnya kehidupan anak-anak muda di luar sana yang kehilangan arah karena latar belakang keluarganya yang kacau, ataupun anak-anak yang menjadi korban dari pola asuh orang tua yang salah, atau juga anak-anak tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan masih banyak lagi masalah keluarga yang kita lihat di sekitar kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, keluarga tidak bisa tidak sejahtera karena tidak memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan atau makanan, pakaiannya, tempat tinggalnya, kesehatannya, dan pendidikannya. Dan yang tidak kalah penting dari itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, adalah kebutuhan fisikisnya. Kebutuhan fisikis seperti kebutuhan dicintai atau memberi cinta dan diperlakukan dengan hormat. Kebutuhan untuk merasa aman dan diterima oleh orang lain. Kebutuhan untuk memiliki kebebasan, rasa percaya, dan empati. Artinya adalah adanya komunikasi yang baik dan terbuka di antara anggota keluarga. Dalam hal ini, kepala keluarga berperan penting untuk memegang kendali di dalam mempertahankan dan memberikan cinta untuk semua anggota keluarga, dalam arti memenuhi kebutuhan fisikis dan kebutuhan fisik. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kesejahteraan keluarga dapat dicapai atau dibangun dengan cara menetapkan tujuan bersama. Contohnya, kita harus memahami bahwa setiap anggota keluarga itu memiliki peran dan tanggung jawabnya yang berbeda-beda. Contohnya, sebagai ayah,
dan teladan terhadap semua anggota keluarganya. Contoh, ibu sebagai pengasuh harus memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya. Dan juga anak-anak harus patuh dan hormat kepada kedua orang tua. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kesejahteraan keluarga adalah harus memperkuat komunikasi antara keluarga, menumbuhkan rasa kasih sayang, berbagi, dan selalu menyediakan waktu bagi keluarga, menanam nilai-nilai positif, mendukung pendidikan anak, dan mengatasi masalah atau konflik dengan bijak. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dengan demikian kesejahteraan keluarga harus menjadi prioritas bagi setiap keluarga melalui kerjasama, kemitraan yang baik antara kepala keluarga, istri, atau anak yang terbentuk dalam satu keluarga. Dapat memastikan bahwa setiap anggota memiliki akses yang sama untuk hidup dengan sejahtera. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada saat ini kita masing-masing membenahi pribadi kita. Mari kita membangun keluarga sejahtera secara fisik maupun psikis. Mari kita mengambil peran kita masing-masing untuk dikolaborasikan dalam satu tujuan, yaitu kesejahteraan keluarga. Menyatukan tujuan dengan mengutamakan komunikasi yang baik dalam keluarga, baik terhadap istri atau terhadap suami atau terhadap anak ataupun terhadap orang tua. Mempertahankan hubungan yang saling menghargai satu sama lain. Belajar untuk memberikan cinta dan dicintai, baik itu dari orang tua kepada anaknya dan anak kepada orang tuanya. Serta belajar menyelesaikan masalah dengan berdiskusi, bukannya saling menuntut. Selalu menyediakan waktu untuk keluarga dengan sentuhan-sentuhan ketulusan untuk mencapai kesejahteraan keluarga sebagai elemen terpenting dalam masyarakat dan lingkungan kita. Mungkin ini saja hal-hal yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu dan saudara-saudari, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata saya yang menyinggung perasaan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Dan kiranya kata-kata saya yang berkenan kita memakainya untuk membangun kesejahteraan keluarga kita masing-masing. Selamat malam dan salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Waktu dan kesempatan